Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Bapak Arsono Lampung. Dalam kesempatan hari ini saya akan bercerita, ya boleh juga ini pengalaman juga, kemudian juga hasil evaluasi di luaran sana tentang bisnis. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih bisnis MLM, bedanya dengan bisnis konvensional, kemudian dan sekarang ini malah ada bisnis baru di kehidupan saya, yaitu bisnis cryptocurrency. Nah, banyak orang beranggapan bisnis ini kalau yang nyata-nyata aja lah, yang mudah dipelajari, yang gampang, yang sudah ada. Itu secara teori benar, Pak. Jadi bisnis ini yang nyata-nyata aja katanya. Nah, contohnya bisnis buka usaha toko sembako, atau toko alat-alat listrik, atau toko bahan bangunan, atau toko baju, atau apa sajalah itu namanya bisnis konvensional yang nyata gitu loh. Yang nyata katanya itu lebih real, katanya begitu kan gitu. Tapi kenyataannya apa? Bisnis-bisnis konvensional gitu ketika zaman dulu di era tahun 90 sampai tahun 2000, kemudian menjelang 2005, itu nyatanya banyak yang bangkrut juga. Contoh konvensional, saya pernah punya usaha toko sembako yang omsetnya bisa antara 30 juta sampai 50 juta sehari. Kenyataannya apa? Karena itu yang diputerin itu pakai duit bank, apalagi kalau pakai duit bank ya, itu aset yang ada lama-lama bisa tergerus dan lama-lama bisa habis itu aset yang ada. Apalagi kalau bisnisnya sekarang ini adalah retail atau grosir sembako. Kenapa bisa seperti itu? Kalau dulu yang mar itu tidak ada. Nah, kita masih enak gitu ya bisnis pada zaman itu. Tapi sekarang ini yang ini sudah menjamur, bahkan itu aturan dari pemerintah itu, yang itu katanya sih itu dibatasi di jalan protokol 500 meter dari pasar tradisional. Tapi kenyataannya kebijakan dari penguasa ini di lingkungan perumahan aja sudah ada yang Nah, dari situlah yang mengakibatkan usaha terutama yang sembako itu hancur. Toko besi juga gitu. Toko besi itu kalau dulu orang punya toko besi yang tradisional sudah bagus. Sekarang bentuk toko besi itu yang tradisional yang kayak bentuk ruko gitu sudah mulai tergerus dengan bentuknya yang seperti gudang. Nah itu, jadi semuanya menjadi tidak mutlak, baik yang konvensional atau MLM atau trading. Kalau dikatakan itu bagus ya tidak mutlak, kalau dikatakan itu jelek ya tidak mutlak. Semuanya tergantung lingkungan, kemudian masa kejayaan. Karena teknologi yang berbeda, maka jenis usaha yang kita lakukan itu juga harus menyesuaikan gitu loh. Lah sekarang ini lah zamannya zaman online. Di zaman online itu kalau kita bikin toko sembako katakanlah seperti itu, ya harus belajar gitu. Online itu harus belajar, nggak bisa kita uh, nggak mau mengikuti teknologi itu, kita juga nggak bisa gitu. Oh, dulu aja tahun 80, tahun 70 mengirim surat cinta pakai kertas wangi. Coba sekarang lakukanlah, ngirim surat cinta pakai kertas wangi. Ya, dikirain baru pulang dari Mbah Dukun nanti. Nah, itu gambaran. Artinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, itu kita harus mengikuti yang namanya teknologi. Kemudian ada tiga tadi, itu tadi saya cerita tentang konvensional. Kalau tentang MLM, gimana kalau ditekuni, fokus dan lain sebagainya sesuai perintah upline? Ya bisa maju, bisa dapat duit banyak. Cuman kita itu bisa fokus,
teman downline kita ini kadang-kadang melenceng. Melencengnya kenapa? Ketika dipengaruhi MLM lain pindah. Nah, ketika pindah yang tadinya sudah kita rintis MLM itu kita punya mitra katakanlah 1.000 orang. Nah ini kejelekan, bukan kejelekan ya, maksud saya tingkat fokus leader-leader MLM ini berbeda-beda. Ada yang harga mati kalau sudah A aja sampai akhir hayatnya, yaitu mudah-mudahan bisa sukses yang seperti itu. Kemudian ada downline kita urusi, kita pelihara, pokoknya semuanya kita ibaratnya kayak gitu, terus kita ikat supaya nggak tahu yang lain dipasang kacamata, itu namanya kacamata kuda. Nah ternyata kenyataannya apa? Walaupun kita nggak mengenalkan bisnis MLM yang baru muncul, downline kita juga diprospek oleh orang lain, akhirnya pindah. Jadi yang saya rasakan selama menjalankan MLM itu, kita berjuang, kemudian setelah punya mitra banyak, ketika muncul MLM baru, geruduk-geruduk gitu ya pindah. Ya, itu geruduk-geruduk pindah. Geruduk-geruduk pindah ya, geruduk-geruduk itu tahu-tahu ya, tahu-tahu pindah. Walaupun bukan kita yang menyponsori, karena apalagi sekarang dunianya adalah online ya. Online lewat WA, lewat Facebook, lewat macam-macam itu. Nah itu begitu mudahnya orang itu untuk membalingkan MLM yang dijalaninya. Nah itu manusiawi aja, menurut saya biasa-biasa aja, tidak perlu kita pikirkan tambah stresnya. Kalau kita memang masih yakin dengan salah satu MLM yang sudah ditekuni, ya sudah fokus saja. Hilang satu ya mencari lagi penggantinya, hilang satu mencari lagi penggantinya. Nah, semua bisnis juga begitu. Perguruan tinggi swasta misalnya, dosennya terima dosen, ketika sudah setahun 2 tahun dosennya kabur, ya nyari lagi yang baru. Kabur lagi, ya nyari lagi yang baru. Kalau kita bosan mencari lagi dan mencari lagi, ya akhirnya bonusnya nggak ada. Itu di situ mulai terjadi lemah. Katanya ini nggak bagus, ini nggak bagus. Yang nggak bagus itu bukan MLM-nya, yang nggak bagus itu adalah keputusan atau ide para leader yang gampang lelah. Tapi saya yakin MLM kalau Anda sudah ditolak 1.000 orang itu pasti berhasil. Jadi ketika Anda prospek ditolak itu dikasih tanda ya, satu contreng satu, ditolak lagi dicontreng lagi satu. Kalau contrengannya udah 1.000 itu udah pasti sukses, karena kalau Anda sudah dicontreng sudah ditolak orang 1.000 itu saya yakin Anda berarti sudah fokus dalam menjalankan MLM itu selama 3 tahun. Nah ukuran dari MLM, kalau 1 tahun kita jalankan kita tidak bisa mendapatkan royalti, katakanlah 3 tahun kita tidak bisa mendapatkan passive income, ya ditinggalin aja, cari yang baru gitu. Tapi kalau setahun kita sudah bisa mendapatkan passive income, ya nggak usah pindah-pindah gitu loh. Nggak usah pindah-pindah, karena mau pindah MLM yang satu ke MLM yang lain, ketika kita punya mitra katakanlah 500 sampai 1.000 orang, kemudian kita pindah dengan yang lain, itu kan ngerintis dari nol lagi. Nah sementara leader-leader MLM di salah satu provinsi, ya orangnya itu aja, pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, bagaikan bebek yang ada di kali itu. Sekarang nih kalinya yang di sini banyak cacing, pindah sana, cacingnya habis pindah lagi di sana. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian saya yang belakangan ini menemukan namanya cryptocurrency. Di konten saya yang lain saya pernah menjelaskan, ya pernah rugi juga 200 juta di cryptocurrency. Jadi kalau yang cryptocurrency itu juga kita bisa cari keuntungan antara 4% atau kalau titik aman itu adalah
2% sampai 5%. Kalau kita menerima keuntungan itu ikhlas 2% sampai 5%, ya itu udah rutin gitu, rutin bisa dapat gitu ya. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan yang sampai 1000% dalam sebulan, itu kita harus ilmunya mumpuni kalau untuk trading cryptocurrency atau forex atau saham atau apa saja itu. Nah, kemudian harus kita jalankan sendiri, jangan percaya dengan orang lain. Nah, caranya bagaimana? Seperti gini, Pak. Kalau Bapak kepingin belajar akupuntur, belilah buku akupuntur di Gramedia sana. Kalau itu tidak ada mentornya, maka Bapak tidak akan berani melakukan penjaruman atau tidak bisa karena nggak ada yang menjelaskan. Nah, begitu juga trading. Di YouTube ini ya banyak penjelasan-penjelasan tentang cryptocurrency. Bapak bisa kalau daya tangkapnya itu luar biasa, cukup belajar lewat YouTube yang sudah ada. Tapi bagi yang eh, daya tangkapnya itu tadi atau bingung tadi, kalau nggak punya mentor itu yang ada hanya bingung ya, gimana menentukan mata atau koin yang bagus yang mana karena jumlah koin cryptocurrency itu ada ribuan. Lah, kita mau beli yang mana? Nah, nanti yang mau turun yang mana, yang naik yang mana, kapan harus dijual, kapan harus dibeli, kapan eh, berapa modal yang harus kita persiapkan untuk memulai cryptocurrency atau pengen cepat kaya dengan modal besar. Nah, itu semuanya kalau tidak ada mentornya atau tidak ikut pelatihannya atau bimbel atau ya kursus katakanlah seperti itu menurut saya riskan untuk menjadi sukses gitu. Untuk bisnis yang mengambil potensi kegagalan yang sangat tinggi kalau tidak punya mentor. Nah, sebenarnya di bisnis apapun itu perlu yang namanya mentor. Apakah itu konvensional, apakah apa sajalah itu ya perlu. Namanya mentor itu saya katakan itu perlu karena itu tempat konsultasi. Jadi ketika Anda menjalankan sesuatu atau Anda berjalan di depannya itu mau ada jalan yang rusak, ada jeglongan, nah itu mentornya sudah mengingatkan. Tapi tetap keputusan ada sama Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak memutuskan udah biarin aja ini ada jeglongan, misalnya yang kalau saya mau naik motor ya nanti tak lompati pakai motor. Ya kalau bisa ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi jangan salahkan mentor Anda ketika di situ sudah ada jurang kemudian masih dilewati, masih dipaksa kemudian Anda jatuh, yaitu salah dalam mengambil keputusan itu ya dirasakan sendiri kan kira-kira seperti itu. Nah, itu masalah cryptocurrency, trading cryptocurrency tadi. Lebih baik modalnya sedikit tapi ilmunya mumpuni daripada Bapak menyiapkan modal banyak tapi berdasarkan omongan orang. Cara memilih kriptonya tadi berdasarkan omongan orang atau berdasarkan informasi di mana Anda tidak bisa membaca data, grafik, candle. Banyak istilah-istilah di sana itu Anda tidak mengerti itu. Itu siap-siap aja duitnya hilang. Nah, duit ini nyarinya susah kok terus suruh hilang ya gitu loh. Nah, namanya bisnis seperti saya jelaskan tadi, mau bisnis MLM, mau bisnis konvensional, mau bisnis trading, kalau ilmunya atau pendewasaan di bidang ilmu sesuai profesinya itu tidak mumpuni, semuanya bisa bangkrut ya. Contoh, kalau Anda pengen katakanlah ternak kambing, Anda belum pernah nih belajar ikut orang yang memelihara kambing atau tidak pernah kuliah di peternakan, maka kambingnya itu udah dikasih makan tetap kurus saja, kapan dapat untungnya kan kira-kira seperti itu. Jadi satu tidak punya mentor, SDM-nya kurang, itu ya yang menyebabkan kegagalan baik dalam bidang MLM atau konvensional atau trading. Maka sekali lagi
khusus nih buat yang trading itu harus mumpuni dulu ilmunya. Caranya belajar, 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 dan belajar dengan mentor yang sudah ada. Tentang belajar di YouTube nih ya, saya kasih gambaran. Kebetulan saya buka usaha kuliner ayam geprek itu ya. 10.000 itu udah dapat ayam, sudah dapat sambal, sudah dapat nasi, sudah dapat es teh. Ini di tahun 2 Februari 2021 alhamdulillah masih bisa bertahan karena murah. Salah satu contoh kuliner itu harus ada rasa enak dan rasa murah, itu yang wajib. Nah, di YouTube banyak itu cara goreng ayam itu sudah dijelaskan di YouTube. Tapi kalau Anda tidak praktek ketika habis contoh ayam fried chicken itu ya yang kayak di KFC itu, kalau ilmunya atau belum pernah terjun atau hanya mendengarkan di YouTube, itu hasilnya yang ada kita mau bikin ayam crispy tapi hasilnya seperti tahu bunting atau tahu susur kalau orang Jawa, atau pisang goreng, jadi tidak bisa crispy. Contoh lagi, ketika Anda mau goreng ikan lele kemudian dibuat crispy, itu tepungnya ketika digoreng itu lepas, ikannya lepas, lelenya lepas, ya sudah, itu gagal namanya. Tapi kalau ngerti ilmunya, goreng lele tadi bisa pakai tepung dan bisa tebel kayak fried chicken, itu harus ada ilmunya yang harus ngajari gitu ya. Kalau nggak percaya, besok beli lele sekilo terus digoreng seperti ayam yang di KFC itu, nanti buktikan tepungnya itu bisa nempel atau tidak. Saya yakin itu tepungnya lepas. Silakan dipraktekkan aja kalau nggak percaya itu. Kembali ke masalah trading. Kemarin aku juga, karena anak saya itu sudah menguasai ilmunya, alhamdulillah itu bisa sampai 1000% keuntungannya. Kemudian ini nanti dalam waktu dekat, entah sebulan entah 2 bulan lagi, akan membuat pelatihannya. Jadi yang merasa bisa belajar lewat YouTube, ya udah silakan aja dicoba lewat YouTube, terus belajar, terus bisa untung. Mudah-mudahan Bapak bisa sukses hanya dengan belajar lewat YouTube. Tapi saran saya terus terang ya, sampai hari ini saya putuskan jangan pernah mempercayakan duit Anda dikerjakan oleh orang lain di bidang BU atau trading. Nanti duitnya hilang. Nah, kalau sudah hilang gimana itu ngurusnya, nggak bisa. Jadi lebih baik tetap harus belajar dan lakukan sendiri. Jadi beli kripto tadi melalui Indodax, bagaimana caranya itu diajari nanti. Jadi yang beli ya Anda sendiri, yang menjual Anda sendiri, kripto apa yang akan Anda beli ya Anda sendiri yang menentukan, dengan nanti bantuan dari mentor kira-kira apa yang bagus, tapi semuanya Anda sendiri nanti yang menentukan. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang mumpuni tadi bisa mendapatkan keuntungan sampai 1000%. Nah, itu tentang cryptocurrency. Tapi kalau Anda itu takut berspekulasi, ya namanya takut spekulasi. Ya toh, mau dagang es cendol takut ndak laku, mau dagang ayam goreng takut nggak laku, dan lain sebagainya. Mau buka toko takut bangkrut. Nah, itu yang takut itu ya akhirnya itu cocoknya bawa meteran aja. Tanahnya dijual, sudah. Itu pasti dapat duit itu ya kalau laku ya. Tapi kalau kita takut mencoba, ya nggak bisa, semuanya harus dicoba. Nah, mudah-mudahan dengan mencoba dan bahkan pernah gagal, nah disitulah ilmu. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang bisa bangkit dari jatuhnya. Saya ulang lagi, orang yang gagal itu adalah orang yang bisa bangkit dari jatuhnya dalam bisnis apapun gitu ya. Tidak harus ini itu, sama aja semuanya, bisnis sama aja. Kalau ilmunya tidak dikuasai bisa bangkrut. Apalagi di zaman sekarang, untuk bisnis contohnya
toko sembako atau grosir sembako itu kalau masih pakai duit bank itu hati-hati banget, rawan bahkan modal yang ada atau eh, punya kita yang ada ini bisa habis ya. Hati-hati menggunakan uang bank kalau perhitungannya tidak pas. Kalau saran saya kalau bagi yang membuka usaha sembako itu jangan pinjam bank, lebih baik menjalankan yang ada aja, nanti sedikit-sedikit bisa menjadi bukit. Tapi kalau menjalankan pinjam bank tidak sesuai dengan cash flow-nya, itu otomatis Anda hanya menjadi seperti sapi itu loh Pak. Sapi itu dipasangin suruh narik gerobak, yaitu dapat duit dikit setorin untuk bayar bunga bank. Dapat duit sedikit setorin untuk bayar bunga bank, lama-lama nggak bisa bayar bank, lama-lama disita, lama-lama bangkrut. Itu aja sedikit wawasan dari saya. Mudah-mudahan yang sependapat bermanfaat, ilmu ini bermanfaat untuk semua. Bagi yang mendengarkan konten saya ini mungkin ada kata-kata yang menyinggung, saya juga minta maaf, tapi ini saya bercerita sesuai dengan pengalaman ya. Jadi tidak dibuat-buat, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan. Terima kasih, salam sukses. Semoga Bapak Ibu sehat, banyak rezeki dan bahagia yang sudah mendengarkan konten saya ini. Terima kasih.